Selamat pagi soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat ya untuk belajar. Kita lanjut ke materi selanjutnya di kelas 7. Siap? Cus. Assalamualaikum semuanya. Siap untuk belajar? Sebelumnya siapkan buku paket dan catatannya ya. Oke? Yuk kita mulai materi selanjutnya di di bab bilangan bulat. Oke. Operasi bilangan bulat. Kemarin kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Sekarang kita akan belajar kedua operasi lagi, yaitu operasi perkalian dan operasi pembagian. Just next. Nah, operasi perkalian. Pernah kan belajar perkalian ya? Sama saja ketika kalian belajar perkalian dasar. Perkalian itu memiliki arti sebagai penjumlahan berurut atau terus-menerus untuk bilangan bulat ya, yang lebih besar dari 0. Jadi dapat dijabarkan sebagai berikut ini. Nah, misalnya 5 dikali 3, artinya 3-nya dijumlahkan berurut atau berkelanjutan sebanyak 5 kali. Maka 3 kali 5 itu jawabannya 15. Sudah paham kan? Ini kan pelajaran dasar ya. Sama saja ketika kita melihat resep obat. Resep obat biasanya di situ 1 kali 3. Gitu ya. Sama. Ini juga begitu. Ya, 3 kali 3. Artinya penjumlahan yang berurut atau bersusun. Seperti ini. 3 tambah 3 tambah 3. Jawabannya 9. 1 kali 3. 3 aja udah. Seperti itu. Paham ya? Paham. Ini untuk tabel perkaliannya. Dicermati lagi untuk tabel perkaliannya ya. Di sini ada contoh, misalnya bilangan bulat negatif apabila dikalikan dengan negatif hasilnya jadi positif. Ini ada di sifat yang kedua di slide selanjutnya. Oke, cus. Nah, ini dia. Dari tabel di atas, maka perkalian bilangan bulat positif dan negatif bisa diartikan seperti ini. Yang pertama, apabila bilangan bulat itu positif, dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya sudah pasti bilangan bulat positif. Yang kedua, apabila ada bilangan bulat negatif, dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya ingat menjadi positif. Contohnya, minus 3 dikalikan minus 5, itu hasilnya bukan minus 10 tetapi 10 menjadi negatif. Menjadi positif. Ya. Nah, ini. Jika ada bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka tetap hasilnya negatif. Ya, ikut ke negatif. Oke, yang keempat. Apabila ada bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi harus kalian ingat, positif kalikan positif, hasilnya positif. Negatif dikalikan negatif, hasilnya juga positif. Tapi kalau sudah positif kali negatif atau negatif dikalikan positif, hasilnya tetap negatif. Ya, ingat ya sampai di sini ya. Oke, ini sifat perkalian. Yang pertama, tertutup. Sudah pasti kalau bilangan bulat dikalikan bilangan bulat, hasilnya tetap bilangan bulat. Yang kedua, komunitatif, artinya dibolak-balik sama saja. Ini untuk perkalian ya, khusus perkalian sama dengan penjumlahan komunitatif. Jadi jika misalnya 5 kali 3 hasilnya sama dengan 3 kali 5, tetap jawabannya sama, 15. Jadi jika ada perkalian dibolak-balik hasilnya tetap sama. Oke. Kemudian ada sifat perkalian. Ini yang asosiatif.
sama dengan penjumlahan distributif ya. Untuk sifatnya yang penting kalian paham dulu strukturnya ya. Jika ada perkalian dibolak-balik dan komutatif masuk ke distributif seperti ini, jadi mana yang didahulukan tetap boleh sama. Intinya perkalian di situ dibolak-balik hasilnya akan tetap sama. Oke. Nah, ini unsur identitas. Kenapa disebut identitas? Identitas itu kan apa ya namanya ya? Jati diri gitu ya, identitas, nama dan sebagainya. Kenapa disebut identitas? Karena ketika bilangan bulat itu dikalikan dengan unsur identitasnya, maka hasilnya tidak akan berubah apapun, tetap bilangan itu. Contoh, di sini unsur identitasnya 1 ya, ini bukan I tapi 1, angka 1. Ya, unsur identitas pada perkalian itu adalah angka 1. Angka berapapun yang dikalikan dengan angka 1, bilangan bulat berapapun dikalikan angka 1, maka hasilnya tetap bilangan itu. Kamu 100.000 kamu kalikan dengan 1 ya tetap 100.000. 10 kamu kalikan dengan 1 ya tetap 10. Tidak akan merubah identitas dari bilangan tersebut. Kenapa? Makanya itu disebut unsur identitas. Terus bilangan 0. Nih, kebalikannya dengan yang identitas ya. Kalau 0, bilangan berapapun kamu kalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Berapapun dikalikan dengan angka 0, maka jawabannya adalah 0. 10 kali 0 ya 0. 2 kali 0, 0. 100.000 pun kalikan 0, hasilnya tetap 0. Oke. Ya. Kita lanjut ke operasi pembagian. Di operasi pembagian tidak jauh berbeda dengan operasi perkalian. Hanya di pembagian itu tidak ada sifat komutatif, nggak boleh dibolak-balik. Beda hasilnya. Misalnya 2 dibagi 4 akan berbeda hasilnya dengan 4 dibagi 2. Itu nggak boleh dibolak-balik. Ya, ini dibaca saja untuk keterangannya. Kita lanjut. Oke, ini sifat pembagian ya. Tidak tertutup. Tidak tertutup yang pertama. Kenapa tidak tertutup? Karena ketika kita membagi suatu bilangan bulat, bisa jadi dia hasilnya bukan bilangan bulat, tapi bilangan pecahan. Ya, misalnya negatif 28 dibagi 4, hasilnya berapa? 7. Minus 7. Ya, minus 7. Dibagi lagi dengan angka 2, hasilnya menjadi minus atau negatif 3,5. Angka 3,5 ini bukan bilangan bulat. Ya, jadi sifat pada pembagian itu tidak tertutup. Maaf. Lanjut, kita ke komutatif ya. Ya, sifat komutatif. Ini tidak berlaku sifat komutatif seperti yang Ibu bilang tadi ya sebelumnya. 9 dibagi negatif 3 hasilnya tidak sama dengan negatif 3 dibagi 9. Ya, paham untuk ini ya. Yuk lanjut. Oke. Sifat pembagian yang selanjutnya adalah sifat asosiatif. Maksudnya seperti ini nih. Kalau pembagian itu unsur asosiatifnya memang tidak ada. Ya, tidak bersifat asosiatif. Jadi ketika 64 dibagi 4 dibagi lagi 2 tidak sama dengan hasil ketika 64 dibagi 8 dibagi 2 dulu. Jadi kalau kurungnya digeser, maksudnya asosiatif ya, kurungnya digeser itu seharusnya sama, tapi kalau pembagian tidak. Jadi di dalam pembagian tidak ada unsur tertutup, tidak ada unsur komutatif, tidak ada unsur asosiatif, itu tidak ada ketiga. Oke, next. Nah, sekarang kita ke operasi campuran. Nah, kita masuk ke contoh ya. Contoh untuk operasi campuran. Contoh pertama, ada 6 kali 3 ditambah 5 kurang 2. Maksudnya di sini kenapa Ibu kurung? Karena pada dasarnya ketika operasi campuran itu yang dikerjakan dulu ya, yang harus dikerjakan dulu yang pertama perkalian, kedua pembagian,
Ketiga, penjumlahan. Terakhir, pengurangan. Ya, yang harus kalian ingat ini. Ya, kecuali untuk angka yang memang dalam kurung, itu yang diselesaikan juga terlebih dahulu. Misalnya nih, 6 dikalikan 3 dulu, 5 dikurangi 2, jawabannya 18 ditambah 3, 21. Nah, contoh kedua. Nah, ini ada beberapa angka yang ada di dalam kurung ya. Kurung kurawal, kurung besar, kurung kurawal, kurung biasa. Ada 3. Nah, mana yang selesaikan? Selesaikan dulu dari yang di dalam kurung. Selesaikan dulu yang dari di dalam kurung kecil. Lanjut ke kurung setelahnya, kurung kurawal, baru kurung besar. Nih, seperti ini contohnya. Kalaupun nanti operasinya kok perkalian semua, Bu, jadi kalian mengerjakan dari sebelah kiri kalau semuanya perkalian. Kalau semuanya pembagian, Bu, selesaikan dulu juga dari sebelah kiri. Ya, jadi ingat, untuk operasi campuran itu yang harus dikerjakan: 1, perkalian dulu, 2, pembagian, 3, penjumlahan, 4, pengurangan. Terkecuali kalau ada tanda kurung. Yang di dalam kurung itulah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke, jelas? Kalau jelas, latihan soalnya kerjakan buku paket di halaman 12 nomor 2. Tidak berurutan ya, dilihat apa saja abjadnya, apa saja yang harus kalian kerjakan. Kemudian, kalau sudah dikerjakan di buku tulis, kalian foto, kirim by WA. Kemana ngirimnya? Kalau 7A itu ke Bu Novi, 7B ke Ibu, 7C ke Bu Yuni. Nah, untuk kontak personnya, minta ke wali kelas kalian ya. Terima kasih semuanya, selamat belajar. Semangat terus ya belajar online-nya. Assalamualaikum.